Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini panjang ya. Nggak ada salahnya kita buat kesepakatan, karena peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang sangat besar. Bagaimana dengan peringatan Maulid? Bagaimana dengan peringatan apalagi nuzulul Quran? Semuanya tidak pernah diawali seperti yang dilantunkan seorang rasul tadi. Subhanalladzi asra. Allah menaruhkan kesuciannya. Subhanallah, subhanalladzi. Dari pikiran-pikiran yang mustahil akan terjadi karena di luar logika. Kekecilan otak kita dalam memahami yang namanya peristiwa Isra Mi'raj. Bayangkan, hanya sepertiga malam baginda Rasul diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah, kemudian ke Masjid Al-Aqsa Palestina, lanjut ayat ke-7, tahap ketiga, lanjut ke alam lahut, Sidratul Muntaha, kemudian arasnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam sepertiga malam. Itu makanya untuk memahami otak kita yang terbatas ini tidak bisa akal stop di sini. Stop. Ini logika ya. Anak-anak ini yang namanya logika itu sebab akibat. Setiap kejadian ada yang bikin kejadian dan ada hasilnya, sebab akibat. Ini si anak-adik ini akibat, sebabnya mama-mamanya. Lawan apanya? Hasil kerjasama yang baik antara mama abah, maka akibatnya. Alhamdulillah. Ini logika gampang dipahami, tetapi kalau ada hal-hal yang di luar logika, di luar akal, yang tidak mampu kita akan cerna dan kaji. Bagaimana Nabi Adam yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu, otak tidak main. Bagaimana dengan Siti Maryam yang tidak punya bapak, maksud saya Nabi Isa, cuma punya mama, Siti Maryam, seorang perempuan yang solehah, tidak punya bapak. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang sulit. Iza aradallahu syai'an ayyakula lahul barak. Sayang, sekarang muda-mudi tidak mau kalah dari Siti Maryam. Itu di Semedanau, di sini sama. Subhanallah. Urusan Isra Mi'raj di luar. Ulun tadi dari Sungai Danau masuk semut ke kantong ulun. Bolehnya enak, ini kan jam maghrib sampai situ pun kada jadi ke Pak Zurullah rencana para sesepuh-sepuh NW mengajak kami untuk bersilaturahmi dengan beliau. Sampai di Sungai Danau, semut ini keluar. Berkisah ke kawan-kawannya di situ. Halo kawan, apa? Aku tadi ke Karang Bintang. Gila loh. Karang Bintang jauh kita. Di luar akal loh, kawan. Dia lupa si semut yang lain tadi bahwa yang gara-gara nyantol di gas ulun sampai di sini dan balik lagi keluar semut. Ada yang perjalankan, yang aktif di ulun. Semut cuma numbang aja. Begitulah Rasulullah SAW. Yang memperjalankan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena saking panjangnya pembahasan, kita buat kesepakatan. Perlu supaya jangan ada yang berdiri langsung tinggalkan majelis. Di dalam Al-Quran kan ada. Perlu lupa ayatnya. Bukan habis. Waktu Rasulullah berdakwah ada yang meninggalkan majelis. Orang gila ini tidak perlu didengar. Sampai dikeciaki, gila dikejar, hebat sebatu, dihibur oleh Allah SWT. Sabar Muhammad. Begitulah yang namanya resiko dakwah.
istiqomah mustaqim, pahala yang menyampaikan ayat-ayat Allah yang subhanallah. Makanya ini yang bikin ulun jauh-jauh ya dari Sumedang. Bayangkan jauh-jauh ke sini ambil berkahnya. Kira-kira mampu dah berapa jam mampunya pian? Ini lambat ini harus kita lawas lumayan. Berapa jam Pak? Oh ya, 3:30. Sampai jam berapa mampunya? Secukupnya 2 jam. 3 belum tidak mampu ya, sampai asar lah. Asar belum ya, ini panjang sampai jam 4. Masya Allah, jujur berarti alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj singkat saja, kupas ayat tadi saja. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdihi apa maksudnya? Hambanya. Kenapa? Karena langsung Muhammad saja. Kenapa langsung disebut abdi, abdun, hamba? Di dalam kamus bahasa Arab, abdun itu gabungan dua makna, antara ruh dan jasadnya. Antara ruh dan jasad. Kalau Muhammad saja multitafsir, bayangkan, bisa dikira mimpi, tapi ini ruh dan jasad. Kalau rohnya saja mimpi, kalau badannya saja tampak roh, pocong, betul hantu. Ini dua-duanya. Kalau ruhnya saja, ini yang alasan orientalis yang hendak menyerang orang Islam. Ngapain? Kan perintah sholat di Isra Mi'raj itu hanya mimpi saja, tidak perlu sholat, tidak wajib sholat. Makanya jangan heran kalau ada yang di kalangan kita ada yang tidak sholat. Salah satu rujukan mereka memaknakan salah. Sebentar, bermati aja dari Pak Jokowi. Selain tapi bukan, roh dan jasad diperjalankan Allah SWT. Abdihi, makna yang kedua, hamba di sini. Beliau diberikan peringkat hamba sama Allah, luar biasa itu. Kalau Allah menyembah kita hamba, abdi, abdun, berarti nilainya lebih tinggi daripada sesama kita. Setelah beberapa tahapan Rasulullah lulus sebelum Isra Mi'raj, ujian bini insiden yang tercinta Siti Khadijah, kakeknya meninggal, pamannya meninggal, berbagai macam ujian dan terpaan yang ditimpa kepada Rasul. Setelah lulus, alhamdulillah dia sudah bagi tasbih juga. Ini ada hiburan buat baginda Rasul sekaligus menerima perintah sholat. Kemudian abdihi singkatnya lailan, pada waktu malam, sepertiga malam. Kenapa malam disebut sini? Kenapa tidak siang hari yang terang benderang supaya nyaman kelihatan? Negara-negara pulau-pulau panen-panen di situ. Ternyata malam itu ada rahasia. Malam-malam yang di antara 24 jam waktu itu ada waktu yang paling istijabah, sepertiga malam. Nah, di situ ada tahajud. Mohon kepada Allah, insya Allah apa yang kita pinta dikabulkan. Tidak usah kita minta tolong dengan cara lain, apalagi dukun-dukun. Bisa jatuh syirik, sekarang bisa niatnya salah. Ista'inu bisabri was sholat. Kalau kita punya masalah, minta tolong dengan sholat. Bisabri was sholat, dengan sabar dan sholat. Sabar, kembalikan ke Allah. Minta tolong dengan salat 2 rakaat, insya Allah selesai. Selesai masalah. Ini sudah sholat, minta tolong sama dukun, habis duit, dosa, bisa-bisa lari ke sini. Baik, sholat 2 rakaat. Jodoh susah, kita sholat 2 rakaat. Ya Allah, berikan kita ya Allah. Susah mana?
umur sudah 50 kurang 1 tahun. Berilah kami ya Allah pada saat sekarang. Oh, suatu berkah. Insya Allah. Tidak bisa satu rakaat selesai. Tambah sampai sebanyak-banyaknya sholat Allah akan berikan. Semakin kita ikhlas khusyuk akan memberikan jawaban sama Allah secepatnya. Insya Allah coba. Ingin selesai masalah. Nah, terus sholat. Apalagi yang saat yang bagus itu per 3 malam. Hitungan hari ada yang paling bagus. Sayyidul Ayyam hari Jumat. Hitungan tahun ada Sayyidul Syuhur bulan Ramadan di para alhamdulillah. Setiap hitungan jahir hari, hitungan tahun Allah berikan saat-saat tertentu. Jangan kita lewatkan begitu saja. Bapak sekalian, kemudian singkat saja. Lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Diperjalankan dari Masjidil Haram di Makkah dan Aqsa di mana tadi? Aqsa itu di Palestina. Ini kenapa makna filosofinya? Kenapa dari masjid menuju masjid? Kenapa tidak dari gunung menuju laut? Dari mall menuju warung misalnya? Ternyata rumah Allah yang namanya masjid betapa dimuliakan. Semua yang berhubungan dengan masjid Allah muliakan. Yang memakmurkannya, pengurusnya, yang mencarikan dananya. Allah Akbar. Dalam hadis qudsi disebutkan, Inna buyuti fil ardil masajid ummazwaruha. Sungguhnya yang mendatangi rumahku di bumi ini dialah yang tukang takmir, memakmurkan masjid, musala, tamu Allah. Bayangkan, Allah punya tamu. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis yang lain, kalau kita tidak punya duit, kurang misal ke Mekah, ada rumah Allah yang terdekat, musala, ada masjid. Begitu pendek waktu ini untuk menjelaskan betapa kelebihan masjid. Sholat yang paling afdal adalah di mana suara azan dikumandangkan secara berjamaah. Allah Akbar. Sholat penting Bapak sekalian. Inna awwala ma yuhasabu bi 'abdil yaumil qiyamah sholat. Amalan pertama dan utama nanti hari kiamat adalah sholat. Biar hajinya 60 kali tulang mulut kita, sholatnya beres sudah panjang besar. Dan sholat berkualitas adalah secara terjemaah 27 derajat. Waktu tidak sesingkat tidak mungkin kita akan jelaskan tentang sholat. Penting. Bagaimana sebagai tiang agama, yang propos, yang lain-lain juga akan propos juga. Bapak Ibu sekalian, barakna kami berkahi sekalian. Multi tafsir, macam-macam tafsir dari ayat tadi. Waktu Isra Mi'raj itu, kalau kita naik pesawat, coba kada usah pakai besi, tidak ada penghalangnya, langsung tahambur rambut, tahambur kopiah begini. Terus kencang menghadapi arus di atas angin, wah sulit dikelilingi. Barakna Allah dikelilingi situ. Ada malaikat-malaikat. Sampai di langit ke-7 baru stop malaikatnya. Lewat dari situ tidak bisa dilalui. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya alam nasuk manusia yang bisa. Kemudian dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7 itu alam malakut. Malaikat itu tempatnya malaikat. Kemudian langit ke-7 sampai Arsy itu lahut alam tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian linuriyahu min ayatina. Semua itu untuk bagaimana tujuannya menunjukkan nambah ilmu pengetahuan bagi Rasul dan keimanan. Bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Macam dilihatkan kebesaran Allah di sekelilingnya. Di mana ada orang di neraka itu. Ada orang-orang yang di neraka yang lidahnya keluar 7 tanah,
kemudian mata tumbuh, tatak lagi, begitu, teriakannya luar biasa, saking sakitnya. Subhanallah. Kita tanya sama malaikat Jibril sama kita Rasul. Malaikat Jibril, kenapa itu? Sampai lidah seperti itu. Mereka yang suka berdusta, munafik, janji tidak ditepati, berkata dusta, sering hianat, itu. Makanya jangan suka bohong ya, hati-hati. Bohong-bohongan pun tidak boleh, akan terbiasa nanti. Kecuali yang parah banget masalah nyawa. Ada kawan kita dikejar sama orang gila, yang gila itu parah. Wah, kasih mana tadi sembunyi si Ibrahim masuk ke rumahnya. Kepada sana padahal disembunyikan. Boleh, urusan nyawa. Tapi kalau yang enteng-enteng nggak boleh itu. Kamu tadi sarapan pakai apa? Ayam. Pada lewat kering. Ini enteng, tapi yang bahaya ini kalau bisa kena biasa. Bagaimana di sekelilingnya diperlihatkan macam-macam tamsil. Ada orang yang bertanam langsung kena lawas. Wah, Allah, itu ibarat apa ya malaikat Jibril? Itu karena dulu di dunia dia gemar bersedekah, bantu panti asuhan, masjid, mushola, terus mengalir barokahnya, mengalir malahnya selama dipakai ini, terus mengalir malahnya kepada orang yang menyumbang. Makanya membawa ini biar sesak dosa luar biasa itu barokahnya. Di mana ada bangunan, ada kawan kalau di sepeda, rahasiakan kira-kira. Setiap ada bangunan, dia sudah yakin ada hadis tadi. Ada bangunan masjid, musala, barang 2 sak, 3 sak, enteng jalannya tapi, masya Allah luar biasa, barokah dan barokah. Keramik ini yang paling untung. Setiap orang sujud, mengalir pahala. Setelah mati itu baru ketahuan bagaimana berkahnya orang yang fadilahnya orang yang nyumbang kepentingan orang lain. Kalau tidak percaya, silahkan mati. Karena ibadah kolam kita panas. Kemudian itu yang ulun sampaikan, maaf kalau tidak perkenan karena ini yang bikin ulun grogi tadi udah lupa banyak yang ulun sebutkan gara-gara beliaunya. Kemudian menggelega sampai mirip Senin Emus ya. Gara-gara beliau ulun sudah buyar sudah hafalan. Tidak apa-apa karena kami senang yang jumpa dengan dia. Subhanallah, inilah berkah silaturahmi. Hikmah dan pertemuan ini adalah bagaimana pertama sesuai dengan ini memperkuat sholat ya biasanya yang iman dulu ya, bagaimana kita memantapkan iman kita. Jangan sampai iman kita ini kita saja yang kuat, tularkan pada anak cucu kita. Sangat zalim orang, dirinya yang masuk surga, anaknya dan diperhatikan. Mudah-mudahan iman yang ada masih ini kita sampai pertahankan sebesar nafas terakhir kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita bina jaga kebersamaan sesama Islam, bersatu, jangan sampai dipecah belahkan dengan provokasi, apalagi sekarang misionaris. Di Sudan sudah ada masuk misionaris S3. Alhamdulillah ada pemerhati kita, kawan-kawan di situ ya, FPI. Ternyata FPI ini luar biasa. Mereka sangat gencar sekali membela Islam. Dia tidak pandang daerah apapun. Ya, kita ambil baiknya. Itu saja. Alhamdulillah atas perhatian dia, belum jadi tambah semangat ya. Kalau ada kesempatan biar ke Semedano. Ya. Silakan singgah tempat ulun di pesantren di Masalah. Inilah kelebihan silaturahmi yang tambah jauh jadi dekat, yang ramah-ramah jadi jelas, yang tadi yang sudah kenal tambah kuat, tambah dekat. Dengan demikian Islam semakin kuat dengan silaturahmi seperti ini. Atau sudah kuat, maka kita akan cepat itu diombang-ambingkan oleh kekuatan Allah. Jangan mimpi Islam akan kuat kalau tidak bersatu. Jangan mimpi Islam bersatu kalau tidak ada pertemuan seperti ini, silaturahmi antara sesama kita, tetangga kita, sama umat Islam, umat Islamiyah, umat dan Islam. Terima kasih atas segala perhatiannya.
berkenan sengaja atau tidak sengaja. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.